Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Wahyuni Hasibuan, NIM 0310201039 dari Tadris Biologi 1 semester 3. Di sini maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Umi Nur Afini Dwi Jayanti MPD. Dalam rasional pengembangan kurikulum 2013 perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Satu, tantangan internal, pemenuhan 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengolahan, standar penilaian, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidik antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan. Kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. Ya, penyempurnaan pola pikir. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan dapat terwujud apabila terjadi pergeseran dan perubahan pola pikir dalam proses pembelajaran. 4. Penguatan tata kelolaan kurikulum. Penyusun kurikulum 2013 dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan. 5. Pendalaman dan peluasan materi. Hasil studi internasional untuk readi dan literasi yang ditunjukkan untuk kelas 4 SD juga menunjukkan hasil bahwa lebih dari 95% peserta didik di Indonesia di SD kelas 4 hanya mampu mencapai level menengah, sementara lebih dari 50% siswa Taiwan mampu mencapai level tinggi. Dalam kaitan ini, perlu dilakukan langkah penguatan materi dengan mengevaluasi ulang ruang lingkup materi yang terdapat di dalam kurikulum dengan cara meniadakan materi yang tidak esensial atau tidak relevan bagi peserta didik, mempertahankan materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan menambahkan materi yang dianggap penting dalam perbandingan internasional. Perbedaannya adalah pada KTSP standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Setelah itu ditentukan SKL atau standar kompetensi lulusan melalui Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Pada kurikulum 2013, SKL ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Setelah itu baru ditentukan standar isi bentuk kerangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 67, 68, 69, dan 70 tahun 2013. Selain itu, kompetensi siswa SMA berbeda dengan siswa SMK pada KTSP, sedangkan pada kurikulum 2013, kompetensi antara siswa SMA dan SMK pun serupa dalam dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Perencanaan. Proses perencanaan harus dilakukan secara optimal agar kegiatan pembelajaran yang dilakukan bisa sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Pada tahap ini dibutuhkan beberapa komponen penting seperti silabus, RPP, KI atau kompetensi inti, KD kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang digunakan. Untuk silabus, pengembangannya harus mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran melibatkan dua pihak utama, yaitu pendidik atau guru dan peserta didik. Kerjasama antara kedua belah pihak akan menentukan ketercapaian potensi lulusan. Pada tahap ini, guru harus bisa memilih media mengajar dan relevan dengan perkembangan zaman dan perkembangan peserta didik.
Pada prinsip ini, pelaksanaan pembelajaran ini merupakan bentuk nyata dari penerapan RPP. Kegiatan yang termaksud standar proses meliputi kegiatan yang sudah dirumuskan di RPP. Contohnya seperti berikut. 1. Kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan dilakukan dengan cara berikut. Persiapan mental dan psikis peserta didik sebelum belajar dimulai. Memberikan sejumlah pretest berkaitan dengan pelajaran yang sudah dan dijalankan. Pemberian analisis singkat tujuan pembelajaran. Menyampaikan cakupan materi sesuai dengan silabus. 2. Kegiatan inti. Kegiatan inti adalah kegiatan utama, yaitu saat berlangsung pembelajaran. Tujuan utama kegiatan inti adalah mencapai kompetensi dasar yang telah dirumuskan. Lalu apa saja bentuk kegiatannya? Melibatkan peserta didik agar selalu aktif dalam pembelajaran, memanfaatkan beragam media pembelajaran interaktif, mengadakan kegiatan diskusi agar peserta didik terlatih untuk menemukan pendapat, mengadakan kegiatan di laboratorium untuk mata pelajaran sains, memfasilitas peserta didik untuk selalu kreatif melalui beragam petunjuk baik di dalam maupun di luar kelas, mengadakan beragam potensi di kelas pada waktu yang sesuai. Contoh ketiga, kegiatan penutup. Kegiatan penutup merupakan kegiatan akhir dalam serangkaian proses pembelajaran. Pada kegiatan ini, guru bisa meminta peserta didik untuk membuat rangkuman pembelajaran, mengadakan pretest terkait materi yang telah disampaikan, mencapai materi apa yang akan dipelajari selanjutnya, dan sebagai bagian dari ilmu pengetahuan alam atau ilmu alam, biologi memiliki ciri umum yang sama dengan ilmu serumpun, yaitu biologi dan kimia. Namun demikian, sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri, biologi memiliki karakteristik yang berbeda dengan rumpun ilmu alam lainnya. Mata pelajaran biologi bertujuan untuk menumbuhkan sikap spiritual dan sikap sosial, membekali pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik yang relevan dengan biologi agar peserta didik mampu menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pribadi dan sebagai warga negara. Pembelajaran biologi sama dengan pembelajaran diri sendiri karena biologi di SMA banyak membahas tentang struktur dan fungsi jaringan penyusun organ, peran makhluk hidup dalam lingkungan, dan hubungan dengan kelestarian makhluk hidup di bumi. Belajar biologi merupakan kegiatan yang menarik dengan menyenangkan untuk membentuk pribadi yang menciptakan lingkungan alam dan sosial. Dalam kurikulum 2013, pembelajaran biologi pada tingkat SMA MA diarahkan pada pemilikan dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif. Dimensi pengetahuan meliputi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Adapun dimensi proses kognitif meliputi mengingat, memahami, menerap, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta atau mengkreasi. Pasal 1 Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan menyatakan bahwa standar penilaian adalah standar mengenai ruang lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan metode hasil pembelajaran siswa. Standar tersebut digunakan sebagai standar untuk mengembangkan hasil belajar siswa pendidik dasar dan menengah. Evaluasi adalah proses mengumpulkan dan mengolah informasi untuk mengukur prestasi akademik siswa. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan disebut bahwa pendidikan untuk pendidik dasar dan mengenai evaluasi hasil belajar menurut sektor pendidik dan pemerintahan mengembangkan hasil pembelajaran. Tujuan penilaiannya adalah: 1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan
perbaikan hasil belajar peserta didik serta berkesinambungan. 2. Penilaian hasil pembelajaran oleh satu pendidik bertujuan untuk menilai pencapaian standar potensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Perbedaannya adalah satu, struktur kurikulum atau profil pembelajaran Pancasila atau PPP menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Struktur kurikulum prototipe terdiri dari kegiatan interkurikuler, merupakan pembelajaran tatap muka bersama guru, dan adanya kegiatan proyek. 2. Setiap sekolah memiliki kelulusan untuk menambahkan program kerja tambahan yang dapat mengembangkan potensi peserta didik, dan program tersebut pun dapat disesuaikan dengan visi, misi, dan sumber yang ada di sekolah. 3. Jika pada KTSP dan 2013 mengenal istilah KI dan KD, maka pada kurikulum prototipe dikenal dengan istilah capaian pembelajaran atau CP, yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai suatu proses yang berkelanjutan sehingga membangun potensi yang utuh. Sehingga pembelajaran yang dikembangkan oleh guru harus mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 4. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD saja. Pada kurikulum ini, pendekatan tematik diperoleh untuk seluruh tingkat. 5. Kurikulum prototipe tidak menerapkan jumlah jam pembelajaran per minggu, seperti yang selama ini berlaku pada KTSP 2000 dan tahun 2013. 6. Mata pelajaran TIK diganti dengan informatik dan diaktifkan kembali sebagai pembelajaran. Sekian dari saya mengenai penjelasan sedikit tentang kurikulum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.